Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tidak pernah kalah. Dan bukan hanya tidak pernah, tetapi Engkau tidak akan pernah kalah. Dan kami percaya Tuhan, di dalam peperangan dalam hidup kami ini, hari ini kami bisa tenang. Hari ini kami bisa merasakan damai. Sebab Tuhan yang kami sembah sanggup melakukan segala perkara dengan luar biasa. Hari ini kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi harapan kami hanya di dalam pribadi-Mu satu-satunya. Dan di bawah tekanan sebesar apapun dalam hidup kami, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang akan membela dan Kau yang akan turun tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh dengan saya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bagi saudara yang di rumah yang mungkin tadi berdiri, saya ucapkan terima kasih kepada setiap saudara yang sudah bergabung bersama dengan saya pada siang hari ini. Saya tadi lihat ya ada banyak teman-teman kita dari berbagai kota di Surabaya. Ibadah ini ada dari Taiwan ya, Kongsi Facai. Saya ingatnya coba itu saudara ya. Nah, dari BSD, dari mana lagi? Dari Surabaya, dari Sarawak, Malaysia. Siapa ini? Ada dari Surabaya, dari Jerman. Ya, Tuhan kita tidak pernah kalah. Amin. Salam di Jerman. Dari Cibinong juga hadir. Wow, banyak banget ya. Saya nggak bisa lihat satu-satu karena udah terlalu banyak. Tetapi saya percaya dimanapun saudara berada itu tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam beribadah. Ada amin. Ya, Tuhan kita luar biasa saudara ya. Dan saya percaya bahwa pada siang hari ini setiap saudara akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan kita akan memberikan kita kekuatan dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Dan bagi saudara yang tadi sudah mengikuti ibadah yang pertama, saya sudah menyampaikan satu khotbah. Tapi saya akan sedikit ngulangin introduction-nya buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang tune in pada siang hari ini. Saudara, saya mau ceritain dulu saya ini kalau bikin khotbah gimana. Saudara, saya kalau bikin khotbah itu selalu harus tanya Tuhan. Kalau saya mau khotbah dengan apa yang saya mau, sebenarnya bahan saya itu banyak sekali. Tetapi setiap kali sekarang saya kalau khotbah, saya nunggu Tuhan bicara, kalau enggak saya enggak buat khotbahnya. Dan prosesnya adalah saya tunggu Tuhan nyampain sesuatu kepada saya. Dan seringkali Tuhan itu lucu, Tuhan itu hanya memberikan saya satu kata atau satu kalimat. Dan saya disuruh cari sendiri. Dan hasilnya adalah banyak memberkati orang-orang. Nah biasanya Tuhan kasih itu gampang. Biasanya Tuhan kasih itu ya cepat. Nah tetapi khusus untuk khotbah ini, udah dari hari Rebo Tuhan itu bicara sama saya. Tuhan taruh dalam hati saya satu kata mungkin bisa ditampilkan di slide pertama. Kata yang Tuhan kasih kepada saya adalah satu kata aja, yaitu tekanan atau pressure. Dan dari hari Rebo saya mikir ya, kira-kira kalau bicara tekanan mau bicara tentang apa? Dan dari situ dari hari Rebo saya belajar, saya berdoa, saya belajar, saya berdoa. Dan pada akhirnya saya menemukan bahwa sebenarnya tekanan atau pressure itu artinya adalah sesuatu masalah yang terus menerus menekan sesuatu atau seseorang. Nah kata kunci yang saya mau saudara tangkap adalah kata terus menerus. Constantly. Saudara, tekanan merupakan sesuatu hal, sesuatu masalah, sebuah persoalan yang mungkin kelihatan maupun tidak kelihatan, yang selalu menekan kita terus menerus setiap hari, setiap saat. Dan kalau kita lihat, tekanan merupakan satu masalah yang tidak bisa dihindari. Dan masalah ini akan selalu ada dalam hidup kita dan akan menghantui kita terus menerus. Mungkin tekanan itu berupa dengan keterbatasan kita secara financial. Mungkin tekanan itu keterbatasan kita secara fisik dan berbagai macam hal lainnya.
Tetapi satu hal yang harus saudara dan saya sadar, tekanan ini kita nggak bisa hindari. In our lives, dalam hidup kita pasti kita akan menghadapi tekanan ini. Siapapun kita, termasuk yang sedang bicara pada siang hari ini. Saudara, saya tulis di slide, sebenarnya siapa yang menyebabkan tekanan itu? Saya sudah tulis bahwa yang pertama yang memberikan tekanan itu adalah yang pasti keluarga kita. Atau tadi di ibadah pertama saya sebut orang yang memberikan tekanan paling besar adalah orang yang punya nama belakang seperti kita. Orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita seringkali memberikan kita tekanan yang begitu besar. Sebagai suami kita memiliki tekanan yang berasal dari istri kita mungkin. Di mana istri kita menuntut untuk bisa keluar negeri atau mungkin menuntut untuk hidup lebih enak atau naik mobil atau mobil yang lebih bagus. Atau mungkin tekanan itu berasal dari orang tua saudara yang memaksa saudara untuk melakukan sesuatu yang saudara tidak mau, maupun tekanan itu bisa berasal dari anak-anak saudara yang menuntut kita untuk bisa memberikan mereka hidup yang lebih baik. Dan ini adalah penyebab utama dari tekanan hidup, yaitu keluarga. Karena itu tidak heran bahwa banyak orang yang tidak tahan dengan tekanan ini pada akhirnya mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Karena tidak kuat dengan tekanan yang diberikan. Dan saudara, yang kedua saya tulis yang menyebabkan tekanan itu adalah komunitas kita. Siapa yang bergaul dengan kita, siapa yang berada di dalam circle kita. Baik itu komunitas di gereja maupun komunitas di luar gereja. Dan yang ketiga, tekanan terbesar datang dari diri kita sendiri. Saat kita sedang bergumul tentang apa yang harus kita lakukan. Bagi anak-anak muda yang baru lulus kuliah, yang tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, ya tentu itu akan menaruh sebuah tekanan yang sangat besar dalam hidup mereka. Para bapak-bapak yang harus bekerja di tengah situasi corona, di mana dia nggak tahu harus menghasilkan uang dari mana, itu merupakan tekanan dari diri sendiri. Meskipun istrinya bilang gak apa-apa pak, aku aja yang kerja, gak apa-apa aku bisa masak. Tetapi bagi bapak-bapak itu merupakan sebuah tekanan yang sangat besar. Dan itu berasal dari diri kita sendiri. Dan yang keempat, tekanan terbesar selalu berasal dari musuh kita, yaitu si iblis. Kita nggak bisa lupa akan hal itu. Dan 4 sumber ini akan menekan kita terus menerus dalam hidup ini. Dan kita nggak bisa hindarin itu. Suami-suami gak bisa ngindarin istrinya. Orang tua gak bisa ngindarin anaknya, anak gak bisa ngindarin orang tua. Karena itu saya ingin sampaikan kepada setiap jemaat yang sedang mengikuti ibadah online ini. Tekanan yang kita alami dalam hidup kita ini bisa menghasilkan 2 hasil. Karena kita gak bisa lari dari itu, kita harus sadar bahwa hasilnya cuma 2. Antara kita lebih baik atau lebih buruk. Either we get better or worse. Apakah kita bisa menjadi lebih baik atau kita menjadi lebih buruk? Saudara, bagi orang yang gak kuat, akhirnya banyak yang bunuh diri. Bagi orang yang kuat, pada akhirnya mereka menjadi orang yang hebat. Hanya karena satu kata, yaitu tekanan, yaitu pressure in their lives. Karena itu mari kita buka di dalam Matius 11 ayatnya ke-28. Kalau saudara dan saya melihat di dalam Matius 11 ayatnya ke-28, kita bisa melihat bahwa Yesus menyampaikan satu ayat yang sangat penting. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban berat, pressure. Bring to me all the pressures of your life. Beban hidupmu, tanggungan hidupmu, bawa kepadaku. Dan aku akan memberikan kelegaan. Kenapa kita harus bawa kepada Yesus? Karena saya tulis di slide. Karena Yesus akan menjadi penolong bagi mereka yang tidak bisa bertahan dalam tekanan. Dan di sisi yang lain dia akan menjadi pelatih bagi kita yang bisa bertahan. Bagi saudara yang tidak bisa, mungkin saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan saya gak kuat Tuhan, Tuhan saya capek. Dia akan menjadi penolong saudara kalau saudara bawa ke dia. Tetapi bagi saudara yang sudah bisa handle itu, tapi saat saudara bawa kepada Tuhan, dia akan melatih saudara untuk menjadi lebih baik. Karena itu saya ingin katakan hari ini, jika saudara menghadiri ibadah siang ini dan maupun tadi yang ibadah yang pertama, saudara membuat keputusan yang tepat. Karena dari sini saudara sedang berkata bahwa saya menaruh seluruh beban hidupku kepada kaki Tuhan.
Saudara, kalau kita bicara tentang penolong, Roh Kudus adalah penolong kita. Dan dia akan melatih kita untuk menjadi lebih baik. Tadi pagi saya kasih analogi tentang orang nge-gym. Pak, Bapak masa tahu nge-gym Pak? Badannya Bapak kayak gitu. Iya, saya gak pernah nge-gym, tapi teman saya banyak nge-gym, saudara ya. Di gym, ya sekarang udah banyak yang gak bisa nge-gym kan. Kita berada di perahu yang sama, ya kan. Di gym itu selalu ada personal trainer. Apa tugasnya personal trainer? Bantu, nolong dan ngelatih. Bagi orang yang baru awal-awal angkat beban, seorang personal trainer tugasnya untuk nolong. Kalau dia nggak kuat, ditolong, bebannya diangkat. Tapi bagi mereka yang badannya udah besar, yang ototnya sudah besar, seorang personal trainer tugasnya melatih dia untuk bisa angkat lebih besar. Itu lebih jadi. Analogi itu bisa juga digambarkan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Roh Kudus fungsinya adalah menolong kita. Saat kita gak bisa mengangkat beban itu sudah terlalu berat buat kita, dia akan menolong. Tetapi bagi kita yang we can handle the pressure, kasih ke dia. Nanti dia akan melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu judul khotbah saya pada siang hari ini, yaitu bertahan dalam tekanan. Withstanding the pressure. Minggu lalu saya udah khotbah tentang berkat tak terduga, ada di YouTube. Minggu lalunya I'm not okay. Nah, itu 2 minggu yang lalu. Terus sebelum-sebelumnya ada beberapa khotbah yang saya khotbah ya. Udah terlalu banyak khotbahnya. Jadi saudara bisa check out di YouTube channelnya Gereja 1 Jam Saja untuk saudara mungkin mau denger ya. Mungkin yang relevan mungkin buat saudara adalah I'm not okay. Saya ingin katakan it's okay to be not okay. Itu khotbah saya. Dan saya dengar nanti 20 Juni ada drama Korea, judulnya It's Okay to be Not Okay. Haleluya saudara ya. Ya it's okay. It's okay to be not okay. Hari ini tema khotbahnya tujukan lagi. Kok sampai bahas drama Korea? Bertahan dalam tekanan. Saya tadi udah bahas ibadah pertama tentang Leah. Ya nanti saudara boleh dengerin ibadah pertama bagian khotbahnya aja juga gak apa-apa. Hari ini saya ingin bahas tokoh yang kedua. Silakan kita buka Alkitab kita. 1 Samuel 17 ayatnya ke-28. 1 Samuel 17, 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kamu datang? Dan kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Kau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Dan di khotbah saya yang kedua ini saya akan membahas tokoh yang kedua. Siapa lagi kalau bukan Daud. Satu seri khotbah tidak bisa komplit menurut saya kalau kita tidak membahas tentang Yesus dan Raja Daud. King David. Saudara, kehidupan Daud ini tidak pernah jauh dari yang namanya tekanan. Dia hidup selalu pressure. Dalam setiap langkah dalam hidupnya dia selalu ngalamin tekanan. Udah dibenci sama mertua. Dia udah diburu sama tentaranya mertuanya sendiri. Dia harus melarikan diri ke kotanya musuh. Sampai di kotanya musuh dia harus pura-pura gila. Dia harus pura-pura berliur seluruh badannya. Supaya dia bisa berlindung di kotanya musuh. Bahkan setelah dia jadi raja tetap ada tekanan. Dia harus dikejar dan diburu oleh anaknya sendiri. Saudara, apa tekanan yang sebenarnya harus dihadapi oleh Daud? Ada satu tekanan yang dia harus hadapi sejak usianya yang sangat muda, yaitu dia adalah seorang anak yang tertolak. He was rejected. Dia mengalami penolakan. Dan tahukah saudara, penolakan ini seringkali mengakibatkan tekanan batin yang menghantui kita. Tanpa kita sadari, seseorang yang pernah ditolak dalam hidupnya, dia akan memiliki sebuah tekanan batin di dalam hatinya yang membuat dia merasa bahwa I'm not good enough. Saya selalu kurang. Dan kalau saudara sudah mendengarkan khotbah saya yang pertama tadi, kita lihat bahwa Leah ditolak oleh suaminya namanya Jacob. Nah, tetapi Daud di sini bukan hanya ditolak oleh suaminya, tetapi dia ditolak oleh mertuanya sendiri, ditolak oleh
rakyatnya sendiri, ditolak oleh anaknya sendiri, bahkan banyak sekali yang menolak dia. Dan ini dari muda loh. Rejected. You're not good enough. Saat dia datang sama papanya, "Pak, aku bisa pak handle ternaknya papa yang banyak, percaya sama aku." Papanya berkata, "Jaga 2-3 ekor kambing domba." Di saat papanya mengadakan pesta, di mana Nabi Samuel jadi guest starnya. Waduh, Nabi Samuel datang ngurapin anaknya. Yang namanya Daud itu gak dipanggil. Jadi di mata papanya, Daud ini sama dengan pembantu. Ada saudara yang merasa kayak gitu? Saudara rasa gak dihargai sama orang tua saudara? Saudara merasa bahwa saudara ini ditolak oleh orang-orang di sekitar saudara? Ya saudara sama seperti Daud. Bahkan di saat dia harus bertempur, tadi kita udah baca, di saat dia cuma tanya, "Itu siapa yang besar itu? Kokonya yang paling besar. Kamu nih 2-3 ekor kambing domba buat tinggal besok." Sorry bagi saudara yang dari luar negeri, ini bahasa Jawa. Kamu tinggalin ke siapa 2-3 itu? Dan berbagai macam tekanan-tekanan lain dia harus hadapin. Dan if you've ever been rejected, kalau saudara pernah ditolak, ini khotbah buat saudara. Saudara, bagaimana Daud bisa menghadapi tekanan yang begitu besar dalam hidupnya? How was this man not crazy? Itu pertanyaan saya. Gimana caranya Daud ini bisa tetap waras? Cause dia ngelakuin apapun aja selalu serba salah. Dan mari kita belajar sama-sama. Kita buka 1 Samuel 17 ayatnya ke-34 sampai 36. Ya, kita mau belajar bagi saudara yang pernah ditolak. Silakan saudara dengerin sampai akhir. Bukan hanya ditolak sama pacar ya. Ada yang ngomong, "Papa dia takut banyak, cocok sekali saya sering ditolak." Bukan itu aja dalam berbagai macam hal ya. Tapi itu juga. Saya doakan saudara yang dulu tertolak, nanti Tuhan akan kirim penuaian yang luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. 1 Samuel 17 ayatnya ke-34. Tapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya yang 2-3 ekor, maka aku ngejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, lagi besar, maka aku menangkap janggutnya, seperti janggut saya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistinnya tidak bersunat itu. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Yang percaya sama-sama katakan. Yang pertama, bagaimana dia menghadapi tekanan dan bagaimana dia berhasil untuk menghadapi tekanan itu. Yang pertama, dia melakukan yang terbaik yang dia bisa. Whatever he did, apapun yang dia lakukan, dia selalu melakukan yang terbaik yang dia bisa. Di tengah keterbatasannya, di tengah apapun yang penolakan yang dia terima, dia tetap melakukan yang terbaik. Saudara, saya temukan gini ya. Seringkali dalam hidup kita, saat kita mengalami penolakan, kita gak dipercayalah, kita diremehin lah, kita dipandang sebelah mata. Seringkali penolakan menjadi sebuah alasan untuk kita tidak menjadi lebih baik. Iya aku ditolak kok, iya aku gak dipercaya kok, iya aku gak ini kok. Ya ada alasan, iya gak ada yang percaya sama aku, ya ngapain aku ngelakuin yang terbaik. Tapi saya ingin tulis di slide berikutnya, langsung bisa ditampilkan. Saya mau ingetin kepada setiap saudara, rejection is not a license to fail, but it is a motivation to succeed. So sekali lagi, rejection is not a license to fail, but a motivation to succeed. Saudara, jangan jadikan penolakan dalam hidup saudara
Menjadi izin, oh iya aku gagal, oke aku gagal, aku gak bisa ngapa-ngapain karena aku dulu ditolak. Kalau dia tidak nyakitin aku, kalau dia tidak itu, mungkin hari ini aku bisa sukses. Stop making excuses. Jangan terus membuat alasan. Silakan tulis di hashtag, jangan buat alasan. We always tend to do that. Kita selalu ngelakuin itu. Kita buat alasan, kenapa kamu gak ngelakuin ini? Iya gak dipercaya, iya gak disuruh. Tapi sebenarnya penolakan sebenarnya harus menjadi motivasi atau bahan bakar untuk kita bisa menjadi lebih baik. Silakan kasih hashtag lanjutan lebih baik. Saya buat satu kalimat yang sering saya sampaikan, besok harus lebih baik. Kalau saudara mau tulis itu juga silakan ya. Supaya saya bisa lihat kalau saudara sedang bergabung. Saudara, banyak orang berkata gini, kalau aku dipercaya sesuatu yang besar, aku pasti rajin. Tapi sekarang aku cuma dikasih ini, ya udah aku ngelakuin itu aja. Kita ngelakuin dengan ogah-ogahan, ya wis. Lah aku nggak dipercaya, ya wis. Lah aku nggak disuruh, ya wis. Kenapa? Karena manusia punya kebiasaan bahwa kita selalu melakukan sesuatu yang terbaik kalau ada hasil materi yang besar. Ya nggak sih? Kita ngelakuin sesuatu the best kalau hasil dari cuannya besar. Tapi kalau nggak ada cuannya buat kita, kalau kita coba balik modal, kita kerjanya ogah-ogahan. Kenapa? Karena kita selalu punya kebiasaan mengukur segala sesuatu selalu dengan materi. Kalau gajiku besar berarti aku dipercaya besar, aku ngelakuin yang terbaik. Tapi kalau gajinya kecil, aku cuma punya posisi ini, ya udah, buat apa aku kerja soro-soro? Ini kesalahan banyak karyawan. Banyak karyawan yang bekerja untuk seorang bos, dia berkata, kok enak aku kerja terbaik sing nikmati bos sih? Ya aku ngelakuin yang biasa lah. Oh, bukan aku kok yang cuan, bukan aku kok yang terima uang. Sih, kita selalu ngukur kayak gitu. Saudara, Daud ini diurapi oleh Samuel jadi raja. Di 1 Samuel 16 ayatnya ke-13. Ya, udah diurapi di depan semua saudaranya. Tapi di 1 Samuel 16 ayatnya ke-21, 8 ayat setelah itu, dia pergi ke istana tapi bukan jadi raja, tapi jadi pelayan, jadi buren. 1 Samuel 17, satu pasal berikutnya, dia disuruh papanya kirim roti bakar coklat keju ke koko-kokonya. Dia jadi Gojek pertama di dunia. Ya? Bayangin, urapan raja suruh jadi Gojek. Mungkin ada yang lagi nonton, lagi ikut ibadah. Saya berkata, Pak, janjinya Tuhan aku menjadi kepala bukan jadi ekor. Kenapa aku sekarang masih jadi Gojek? Loh, Daud dulu jadi Gojek kok. Malah dulu gak naik motor, jalan di tengah padang gurun. 1 Samuel 19 dia harus jadi buronan. 15 tahun kemudian baru dia jadi raja. Saudara, saya ingin sampaikan gini ya. Untuk berada di bawah saat Tuhan janjikan kita di atas, itu juga tekanan. Setuju dengan saya? Kita dengar janjinya, engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tapi saat hari ini kita terus jadi ekor dan tidak naik-naik. Itu adalah sebuah tekanan. Tekanan apa? Tekanan untuk kita bisa tetap percaya sama janji Tuhan meskipun kita tidak melihat. Dan itu dialami oleh Daud 15 tahun. 15 years, 15 tahun dia gak ngalamin apa-apa. Banyak orang corona baru 3 bulan aja udah gak tahan. Mana janji Tuhan? Daud 15 tahun. Dan dari ayat yang tadi kita baca, dia ngejar domba yang dimakan. Cuma 3 ekor domba. 1 diambil. What did David do? Dikejar singanya, diambil. Terus waktu singanya beruang yang lawan, Daud ngambil janggutnya dirobek. Hanya demi 1. Semestinya kalau dia terhantui dengan penolakannya, apa yang dia akan lakukan? Ya wis beno 1 tok ae kok. Ya kan, cuma ada 3 dipercaya gini, 1 diambil ya udah ngomong sama papa, 1 dimakan selesai.
No. Tapi Daud tetap melakukan yang terbaik meskipun dia dipercaya dengan yang kecil. Meskipun dia digajinya paling dikit dari antara saudara-saudaranya, dia tetap melakukan yang terbaik. Tetap ngejar singa. Pernah lihat singa? Pernah ke kebun binatang lihat singa sungguhan, itu besarnya setengah mati. Tapi Daud tetap melakukan yang terbaik. Kenapa? Saya tulis, karena dia punya roh yang excellent. Dia punya karakter yang excellent. Apa roh yang excellent? 3. Saudara boleh catat, silakan screenshot. Yang pertama, rasa tanggung jawab yang besar. Meskipun yang dipercaya kecil, tapi rasa tanggung jawabnya lebih besar daripada perkaranya. Yang kedua, perbuatannya yang membuktikan. Nggak cuma omdo, cuma omong doang. Dan yang ketiga, hatinya tulus. Ini udah. Orang yang punya roh yang excellent, Tuhan pasti angkat. Tapi sorry ya, banyak orang ke gereja tapi rohnya nggak excellent. Waktunya kerja main heyday. Waktunya kerja main apa? Main Clash Royale, main AOV, main apa mana? Game-game saya nggak ngerti. Saat kita sedang bekerja, tetap lakukan yang terbaik meskipun tugas kita cuma jaga toko. Meskipun tugas kita hanya cleaning service, tetap lakukan yang terbaik meskipun nggak ada yang lihat. Sorry, banyak orang di gereja nangis-nangis, tapi dirinya tidak punya perbuatan yang membuktikan. Dan dia nggak punya hati yang tulus, alias munafik. Tapi hari ini kalau saudara dan saya memiliki roh yang excellent seperti Daud, percayalah Tuhan akan angkat hidupmu. Bahkan Tuhan memberikan sebuah janji kepada Daud bahwa Tuhan akan mengangkat hidupnya. Dan yang kedua saudara, kita buka ayat terakhir, Mazmur 24 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 24 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Mazmur Daud, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang beroleh berdiri di tempatnya yang kudus? Perhatikan ayatnya keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Yang kedua, bagaimana Daud bisa menghadapi tekanan dalam hidupnya. Catat yang kedua, yaitu dia selalu menjaga hatinya bersih. He always kept a clean heart. Menjaga hatinya yang bersih. Daud selalu menjaga hatinya bersih di hadapan Tuhan. Di Mazmur berkali-kali kita melihat dia berkata, Tuhan bersihkan hatiku, Tuhan jaga hatiku murni. Dia tidak menyimpan dendam maupun dia tidak membalas. Bahkan saat dia memiliki kesempatan untuk balas dendam akan semua orang yang pernah bersalah kepada dia, dia tidak mengambilnya. Tapi dia belajar untuk mengampuni. Saya tulis di slide terakhir. Orang yang menjaga hati dan tidak membalas ketidakadilan dalam hidupnya akan melihat Tuhan yang akan berperang untuk dia. Orang yang bisa menjaga hatinya dan tidak membalas ketidakadilan akan melihat Tuhan yang berperang untuk dia. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, apakah saudara yang berperang atau Tuhan yang berperang untukmu? Hari ini saudara tidak perlu membuktikan diri saudara kepada siapapun. Kalau saudara pernah ditolak, jangan berkata, nggak bisa pak, saya harus balas orang pak. Banyak orang berkata gini waktu ditolak, lihatan ya, nanti le aku wes oke, le aku wes sukses, lihatan aja. Seperti itu. Dan kalau Tuhan melihat dalam hati saudara ada roh yang tidak excellent, hati yang tidak tulus, mohon maaf, sulit bagi Tuhan untuk mengangkat saudara. Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan saya kemarin di ibadah youth tentang satu hal yang saya pernah alami beberapa tahun yang lalu. Saudara, saya ini
diingatkan pada saat kemarin adik saya Timothy baru pertama kali khotbah saudara. Dia menyampaikan satu pesan yang singkat juga, hebat banget ya saudara. Kalau mau dengar, saudara boleh dengar di YouTube channel di Ibadah Youth. Nah, habis dia selesai, saya naik dan saya menyampaikan sesuatu tentang penolakan juga. Saudara, Tuhan tiba-tiba ingetin saya tentang satu peristiwa, pemain musik boleh naik. Tentang satu peristiwa yang saya alami saat saya umur 19 tahun. Saudara, pada saat saya umur 19 tahun, saya sudah khotbah di umum dan ada sebuah kerinduan dalam hati saya untuk saya itu kepingin diundang khotbah. Ya kan? Saya itu kepingin mosok cuma khotbah di GSJS di gereja lokal. Kepingin sekali-sekali supaya dikenal sama orang. Saya mau diundang khotbah di gereja ini. Saudara, waktu itu belum ada Gojek, saya ingat. Dan saya itu cari di Google, kira-kira gereja mana, kira-kira yang ada kemungkinan untuk bisa ngundang saya. Dan apa yang saya lakukan pada saat itu, saya buat CD. I made a CD. Pada saat itu saya ngeprint stiker di atas CD itu. Saya tulis ada nama saya, waktu itu belum zamannya PS ya. Saya tulis EV Michael Gunawan. Pada saat itu saya pasangin stiker yang bagus. Saya taruh di case CD yang bagus. Saya kasih cover CD yang bagus. Pada saat itu saya ingat saya yang desain sendiri. Saya ngerekam sendiri. Saya khotbah sendiri. Tak cetak sendiri. Dan pada saat itu saya bikin surat. Dan surat ini saya buat untuk memperkenalkan. Terlampir dengan surat ini ada CD khotbah dari seorang hamba Tuhan, EV Michael Gunawan. Dan mungkin jika Bapak Ibu berkenan bisa mengundang hamba Tuhan ini. Saya taruh di amplop warna coklat dan saya datang ke JNE. Waktu itu saya ingat di JNE Ahmad Yani. Saya kirim ke 5 gereja. Saya masih ingat nama 5 gerejanya. Dan sampai hari ini gereja itu masih ada. Saudara tahu apa yang terjadi? Selama bertahun-tahun saya menunggu setidaknya ada surat yang kembali maupun sebuah balasan bahwa sorry kami tidak bisa mengundang. Tapi sampai detik ini pun masih tidak ada balasan. Saudara bisa bayangin saya pada saat itu. Setelah udah berusaha dengan apa yang saya bisa. Saya berusaha untuk diundang. Tetapi pada saat itu saya ditolak sekaligus oleh 5 gereja. Dan pada saat itu saya gak ngerti kenapa kok mereka tidak mau ngundang saya. Padahal menurut saya pada saat itu khotbah saya itu sudah bagus. Dan saya lakukan yang terbaik. Saya merasa saya dengar ini khotbah saya yang terbaik. Tetapi tetap ditolak. Tapi apa yang saya lakukan? Apakah saya membuat itu sebagai sebuah alasan untuk saya tidak khotbah lagi? Tidak. Tetapi itu membuat saya termotivasi untuk menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Dan hari ini beberapa tahun kemudian sudah lewat. Tuhan sekarang percayakan kepada saya dengan gereja yang Tuhan memberkati. Dan bahkan jumlah jemaat yang saya gembalakan itu lebih, saya tidak menyombongkan diri, tetapi lebih banyak daripada 5 gereja ini jika digabung. Saudara, saya mau ingetin kepada saudara. Apa yang saya lakukan setelah saya ditolak? Apakah saya menjelekkan gereja-gereja itu? Tidak, bahkan sampai hari ini saya tidak menyebutkan. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya doain gereja-gereja itu. Dan saya tetap melakukan apa yang saya bisa. Saya khotbah dengan apa yang saya bisa. Meskipun saya tidak khotbah, saya melakukan yang lain yang saya bisa. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengangkat hidup saya. Dan saya percaya kalau saudara melakukan hal yang sama. Mungkin hari ini saudara ditolak. Mungkin saudara gak dipercaya sama orang. Mungkin saudara dihina sama orang. Mungkin saudara dipandang sebelah mata. Tapi percayalah saat saudara tetap lakukan yang terbaik. If you keep doing your best, dan saudara menjaga hati saudara, maka nanti tiba saatnya Tuhan yang berperang untuk saudara.
Dan kalau Tuhan yang berperang untuk saudara, seperti lagu yang tadi saya sudah bawakan, He will never lose a battle. Amin. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita berperang jangan dengan kekuatan kita. Mari kita berperang bukan dengan kemampuan kita, tetapi mari kita berperang dengan mengangkat tangan kita. Berperang dengan berdoa. Berperang dengan menyembah. Berperang dengan memuji Dia. Seperti tadi di ibadah pertama saya sudah sampaikan. Mari kita berperang dengan doa kita, bukan dengan kekuatan kita. Dan saya percaya Tuhan yang akan membela saudara. Tuhan yang akan mengangkat hidup saudara. Tuhan yang akan membawa saudara ke tempat-tempat yang saudara tidak pernah bayangkan sebelumnya. Dia yang akan membawa saudara dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, from glory to glory, from victory to victory, dari kemenangan demi kemenangan, karena Dia yang berperang untuk kita. Karena Dia yang berperang untuk kita. Mari yang percaya sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ya percaya kita angkat tangan kita.